Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlun Juniati Wahab dari jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa benzoyltiurea yang memiliki efek analgesik. Yang pertama, kita masuk ke bagian manfaat dan keunggulan senyawa. Senyawa turunan tiurea dan urea mempunyai aktivitas biologis yang luas sebagai antivirus, anti-HIV, antibakteri, maupun aktivitasnya sebagai analgesik dan antiinflamasi. Dari modifikasi struktur terhadap benzoylurea menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat menunjukkan aktivitas pada sistem saraf pusat yang diujikan pada mencit putih berupa gangguan koordinasi gerak. Nah, aktivitas terhadap sistem saraf pusat ini kemungkinan disebabkan oleh kemiripannya struktur benzoylurea dengan struktur senyawa golongan asam barbiturat. Senyawa yang juga mengandung gugus tiurea yaitu kelompok senyawa 1-metil 3,2-metil 4-okto 3H quinazolin 3-il tiurea dilaporkan mempunyai aktivitas analgesik dan antiinflamasi. Perubahan substituen pada gugus NH2 dari tiurea dia dapat mempengaruhi aktivitas analgesik dan antiinflamasi. Penelitian lain juga membuktikan bahwa cincin quinazolin juga berperan pada aktivitas analgesik dan antiinflamasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian retrosintesis dan diskoneksi. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu retrosintesis. Jadi, retrosintesis itu adalah sebuah proses pembelahan molekul target sintesis menuju ke material start atau material awal yang tersedia melalui serangkaian pemutusan ikatan yang disebut diskoneksi dan perubahan gugus fungsi atau interkonversi gugus fungsional atau yang disingkat IGF. Dengan cara ini, struktur molekul yang akan disintesis ditentukan terlebih dahulu yang dikenal sebagai molekul target. Selanjutnya, molekul target dipecah atau dipotong atau diputus dengan seri diskoneksi. Diskoneksi merupakan operasi balik suatu reaksi melalui suatu pembelahan yang dibayangkan dari suatu ikatan agar memutus molekul ke dalam material start yang mungkin. Dari hasil diskoneksi akan didapatkan bahan awal atau starting material atau sinton yang tersedia atau disediakan melalui suatu reaksi interkonversi gugus fungsi. Melalui analisis retrosintesis, diketahui bahwa sintesis benzoyltiurea dapat dirancang melalui dua jalur. Pada jalur pertama, benzoyltiurea disintesis dalam reaksi satu tahap antara benzoyl klorida dan tiurea. Reaksi berlangsung melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik pada asil. Sebagai nukleofil penyerang adalah gugus NH2 dari tiurea. Adanya resonansi antara gugus NH2 dengan gugus C-rangkap 2S pada tiurea akan menurunkan sifat nukleofilik dari NH2. Pada jalur 2, benzoyltiurea dapat disintesis melalui dua tahapan reaksi. Tahapan yang pertama adalah reaksi antara benzoyl klorida dan amonium tiosianat. Kemudian pada tahapan kedua, hasil dari reaksi tahap pertama yaitu benzoyl isotiosianat langsung direaksikan dengan amoniak. Nah, selanjutnya gambar ini merupakan gambar mekanisme reaksi pembentukan benzoyltiurea dari jalur retrosintesis jalur kedua.
Mekanisme reaksi tahap pertama yaitu pembentukan turunan benzoil lisothiocyanat sebagai hasil reaksi antara benzoil klorida dan amonium thiocyanat yang berlangsung melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik pada asil. Selanjutnya, reaksi tahap kedua yaitu pembentukan benzoil thiourea akibat penyerangan NH4OH terhadap benzoil isothiocyanat dan berlangsung melalui mekanisme reaksi adisi nukleofilik. Selanjutnya kita ke bagian sinton dan reagen. Dalam diskoneksi ada yang disebut dengan sinton dan reagen. Sinton ini merupakan fragmen yang umum, biasanya suatu ion yang diproduksikan oleh diskoneksi. Dengan kata lain, sinton ini adalah hasil dari diskoneksi. Sedangkan reagen merupakan senyawa yang bereaksi memberikan zat antara atau sinton dalam sintesis yang direncanakan atau memberikan molekul target. Pada proses sintesis senyawa benzoil thiourea digunakan reagen dan pelarut yaitu tetrahidrofuran atau yang dikenal dengan singkatan THF. Tetrahidrofuran merupakan pelarut polar aprotik umum yang mampu melarutkan senyawa organik dan juga berbagai garam. Pelarut polar aprotik ini berperan untuk meningkatkan kereaktifan nukleofilik anion dan pada akhir proses dapat bercampur dengan air serta bersifat mudah menguap dengan titik didih 67 derajat Celcius sehingga mudah untuk dihilangkan. Selanjutnya reaksi-reaksi. Pada sintesis senyawa benzoil thiourea dapat dilakukan sintesis dengan reaksi asilasi thiourea dengan turunan benzoil klorida. Nah, pada reaksi tersebut dikenal sebagai reaksi substitusi nukleofilik asil. Asilasi adalah reaksi substitusi pada gugus karbonil dari suatu asil dengan senyawa yang bersifat nukleofilik. Reaksi asilasi ada 3 jenis, yaitu asilasi O, asilasi N, dan asilasi C. Pada sintesis senyawa benzoil thiourea menggunakan jenis reaksi asilasi yaitu asilasi N. Nah, asilasi N ini merupakan reaksi substitusi nukleofilik pada gugus karbonil dari suatu asil oleh senyawa yang mempunyai atom N pada gugusnya, di mana gugus asil tersebut berikatan langsung dengan atom N dan menggantikan atom H dari gugus NH2. Contohnya reaksi pembentukan amida. Benzoil klorida atau senyawa asil merupakan turunan asam benzoat yang lebih reaktif daripada turunan lainnya. Oleh karena klor merupakan gugus pergi yang baik, maka senyawa benzoil klorida ini mudah dimasuki oleh yang bersifat nukleofilik, yaitu thiourea, tanpa perlu suatu katalis. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini, yaitu gambar tahapan reaksi asilasi pada sintesis benzoil thiourea dan turunannya. Nah, berdasarkan mekanisme reaksinya, substitusi nukleofilik asil ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut reaksi adisi nukleofilik pada gugus karbonil, dan tahap kedua disebut reaksi eliminasi ion klorida. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari mekanisme reaksi substitusi nukleofilik asil. Jadi, substitusi nukleofilik asil ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu disebut dengan reaksi adisi nukleofilik pada gugus karbonil. Jadi, karbon-karbonil mula-mula terbentuk trigonal, kemudian diserang oleh gugus nukleofil dan membentuk zat antara tetrahedral. Nah, pada tahap kedua disebut reaksi eliminasi ion klorida, yaitu lepasnya ion klorida ini dia menghasilkan kembali gugus karbonil dengan karbon trigonal. Maka secara keseluruhan kedua tahap reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi adisi eliminasi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian metode kerja sintesis benzoil thiourea.
Yang pertama, ditimbang tiurea setara dengan 0,1 mol dan dilarutkan dalam gelas piala 250 ml dengan menggunakan pelarut tetrahidrofuran sebanyak 50 ml. Ke dalamnya ditambahkan larutan benzoil klorida dan turunannya sebanyak 0,05 mol dalam 30 ml tetrahidrofuran sedikit demi sedikit yang diteteskan melalui corong pisah pada suhu kamar. Kemudian dikocok dan diaduk menggunakan pengaduk magnet. Yang ketiga, panaskan di atas pengaduk magnet dengan pemanas sampai suhu kurang lebih 100 derajat Celcius sampai tetrahidrofuran menguap semuanya. Nah, dan biarkan campuran tetap di atas pengaduk magnet dengan pemanas selama 2,5 jam sambil terus diaduk agar reaksi berjalan sempurna. Yang keempat, hasil reaksi berupa zat kental atau massa salep yang berwarna kuning muda, kemudian ditambahkan larutan natrium bikarbonat jenuh sambil diaduk-aduk hingga tidak keluar buih lagi. Nah, yang kelima, hasil reaksi dicuci dengan air sebanyak 2 kali 50 ml dan disaring dengan corong Burtner dan pompa vakum. Kemudian dicuci dengan etanol dan dilakukan proses rekristalisasi. Pada proses sintesis senyawa benzoil tiurea ini, pemanasan dilakukan pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dengan pengadukan selama 2,5 jam. Dimaksudkan agar reaksi berlangsung lebih sempurna. Nah, pada penambahan larutan natrium bikarbonat jenuh, yaitu untuk menetralisir sisa-sisa HCl yang dibebaskan. Nah, tujuan untuk pencucian dengan air dimaksudkan untuk menghilangkan sisa-sisa tiurea, sedangkan tujuan dari pencucian dengan etanol untuk menghilangkan sisa-sisa turunan benzoil klorida atau hasil hidrolisisnya yaitu turunan asam benzoat. Selanjutnya kita ke proses rekristalisasi. Yang pertama, residu dipindahkan ke gelas piala 400 ml dan ditambahkan etanol secukupnya dan diletakkan di atas pengaduk magnet dengan pemanas suhu yang diatur 70 sampai 80 derajat Celcius sambil diaduk perlahan dan ditambahkan pelarut sedikit demi sedikit sampai tepat larut. Yang kedua, disaring dalam keadaan panas. Filtrat dibiarkan di dalam suhu kamar sampai dingin. Selanjutnya, kristal yang terbentuk disaring dengan corong Burtner dan dicuci 2 kali 10 ml dengan etanol. Nah, yang terakhir, kristal dipindahkan dalam calon Petri yang sudah diketahui beratnya dan dikeringkan di oven dengan suhu 50 derajat Celcius, kemudian ditimbang untuk menghitung presentasi hasil. Pada proses rekristalisasi ini dilakukan dengan etanol panas, karena senyawa turunan benzoil tiurea bersifat mudah larut dalam etanol panas tetapi tidak larut dalam etanol dingin. Keuntungan lain dari cara rekristalisasi ini ialah etanol dapat melarutkan turunan benzoil tiurea atau hasil hidrolisisnya, yaitu turunan asam benzoat yang kemungkinan masih ada dan bercampur dengan senyawa hasil sintesis. Pada umumnya, hasil rekristalisasi ini dari turunan benzoil tiurea terbentuk amorf dan berwarna kuning muda. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemurnian senyawa. Pada proses sintesis senyawa benzoil tiurea ini, pemurnian senyawa dilakukan dengan cara kromatografi lapis tipis dan penentuan titik lebur. Untuk metode kerja KLT digunakan Vasedium Silica Gel 60 GF254 dan menggunakan 3 fase gerak, yaitu fase gerak pertama yakni campuran etanol dan kloroform 3:1, fase gerak 2 yaitu campuran etanol dan etil asetat 9:1, dan fase gerak ketiga yaitu campuran metanol dan etil asetat 3:1. Adanya noda tunggal menunjukkan bahwa kemungkinan senyawa hasil sintesis merupakan senyawa tunggal. Untuk penentuan titik lebur senyawa hasil sintesis ditentukan dengan alat Fisher-John Melting Point Apparatus.
Sedikit zat digerus halus, kemudian dimasukkan ke lempeng kaca yang tertutup. Selanjutnya, lempeng kaca dimasukkan ke dalam alat penentu titik lebur dan diamati suhu pada zat yang meleleh habis. Nah, ini merupakan hasil kromatografi lapis tipis senyawa hasil sintesis. Hasil KLT ini diperoleh satu noda warna ungu dengan penampak noda lampu ultraviolet. Nah, untuk senyawa benzoylthiourea didapatkan masing-masing nilai RF pada masing-masing fase gerak, yakni yang fase gerak pertama yaitu etanol banding kloroform sebanyak 3:1, didapatkan nilai RF sebesar 0,82. Untuk fase gerak kedua yaitu etanol banding etil asetat sebanyak 9:1, diperoleh nilai RF sebesar 0,78. Untuk fase gerak ketiga yaitu metanol banding etil asetat sebanyak 3:1, didapatkan nilai RF dari senyawa benzoylthiourea sebesar 0,64. Dari hasil KLT tersebut diperoleh satu noda, yang berarti senyawa hasil sintesis merupakan senyawa tunggal. Selanjutnya pada gambar yang di sebelah kanan ini merupakan hasil penentuan titik lebur senyawa hasil sintesis. Dengan menggunakan alat Fisher-John melting point apparatus, diperoleh jarak lebur dari senyawa benzoylthiourea ini sebesar 172 sampai 174 derajat Celcius. Dari hasil uji penentuan titik lebur, dia menunjukkan bahwa jarak lebur dari senyawa benzoylthiourea ini relatif kecil, yakni berkisar 2 derajat Celcius saja. Berarti senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa murni. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian identifikasi senyawa hasil sintesis. Identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dilakukan dengan cara spektrofotometer UV, spektrofotometer IR, spektrometer resonansi magnet inti atau HRMI, dan kromatografi gas spektrometer massa atau GCMS. Dari identifikasi senyawa hasil sintesis yang pertama yaitu spektrofotometri ultraviolet. Nah, di sini ada gambar spektrum ultraviolet senyawa benzoylthiourea dalam pelarut etanol. Dari spektrum UV senyawa benzoylthiourea menunjukkan bahwa senyawa mempunyai panjang gelombang maksimum 237 dan 282 nanometer. Senyawa mengandung gugus kromofor ikatan rangkap terkonjugasi atau sistem aromatik dan gugus ausokrom. Selanjutnya ini merupakan gambar spektrum dari spektrofotometri inframerah dan gambar spektrum dari spektrofotometer resonansi magnet inti. Dari spektrum IR senyawa benzoylthiourea terlihat bahwa adanya puncak pita yang tajam di daerah 3310 cm pangkat min 1 menunjukkan gugus NH2 ulur. Hal ini didukung dari data spektrum HRMI yang menunjukkan adanya pergeseran kimia 9,52 sampai 9,84 ppm dengan perbandingan integrasi 1 yaitu singlet lebar berasal dari 1 atom H dari NH2. Puncak pita pada daerah 3151 cm pangkat min 1 pada spektrum IR menunjukkan gugus NH ulur. Hal ini didukung dari data spektrum HRMI yang memperlihatkan adanya pergeseran kimia 11,18 ppm dengan perbandingan integrasi 1 atau singlet berasal dari 1 atom H dari NH. Pita tajam yang khas gugus karbonil dari amida pada spektrum IR terlihat pada daerah 1682 cm pangkat min 1.
Adanya pita-pita pada daerah 1605 dan 1539 cm pangkat min 1 pada spektrum IR menunjukkan C rangkap 2C ulur cincin aromatik, sedangkan C rangkap 2C tekuk aromatik monosubstitusi luar bidang terlihat di daerah 855 sampai 693 cm pangkat min 1. Hal ini didukung dari data spektrum HRMI yang memperlihatkan adanya pergeseran kimia 7,39 sampai 7,98 ppm dengan perbandingan integrasi 5 yaitu multiplet berasal dari 5 atom H dari cincin aromatik monosubstitusi. Pada spektrum IR, ikatan C rangkap 2S tidak menunjukkan pita yang spesifik. Hal ini disebabkan karena ikatan C rangkap 2S kurang polar dibandingkan dengan ikatan C rangkap 2O, sehingga efek coupling ikatan C rangkap 2S lebih lemah dari ikatan C rangkap 2O. Akibatnya, mengidentifikasikan C rangkap 2S lebih sulit dan tidak menunjukkan pita yang spesifik. Nah, yang berikut, identifikasi senyawa hasil sintesis dengan menggunakan spektrofotometer GCMS. Dari spektrum massa senyawa benzoyltiurea, terlihat bahwa fragmen-fragmen yang terbentuk mengikuti pola fragmentasi seperti yang terlihat pada gambar 6.1, di mana fragmen C6H5CONH2+ menghasilkan massa sebesar 121. Fragmen C6H5CO+ menghasilkan massa sebesar 105 dan fragmen C6H6+ menghasilkan massa sebesar 77. Dari analisis spektrum-spektrum di atas disimpulkan bahwa senyawa adalah benzoyltiurea dengan struktur kimia sebagai berikut. Dari materi ini saya mengambil referensi dari Dini Kesuma tahun 2005 yakni modifikasi struktur benzoyltiurea dan uji aktivitas penekan sistem saraf pusat pada mencit mus musculus Universitas Airlangga Surabaya, dan Tutuk Budiati DKK tahun 2010 sintesis uji aktivitas analgesik dan antiinflamasi senyawa benzoyltiurea tersubstitusi Surabaya, Jawa Timur. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya berikan mengenai sintesis senyawa benzoyltiurea yang memiliki efek analgesik. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf juga bila banyak kesalahan dan kekeliruan selama penjelasan yang saya berikan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.